Halo, Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Dan yang akan dipelajari yaitu tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Pada materi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Sebelum menyimak materi, silahkan isi di kolom komentar pertanyaan bahwa seberapa cintakah kita mencintai tanah air Indonesia? Kemudian, apakah kita selalu mencintai produk-produk dan hasil karya bangsa kita sendiri? Silahkan diisi di kolom komentar. Dan sebelum sampai ke materi, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang peninggalan sejarah pada masa Islam? Coba perhatikan contoh peninggalan Masjid Agung Banten yang kokoh dan masih digunakan pada saat ini. Peninggalan-peninggalan pada masa Islam di Indonesia salah satunya adalah yang pertama masjid. Masjid merupakan tempat ibadah untuk orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia yaitu Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, Masjid Banten, dan selanjutnya yaitu keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini, seorang raja mengendalikan pemerintah kerajaannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam yaitu Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman, dan Istana Maimun. Selanjutnya makam. Makam kuno peninggalan Islam yaitu Jirat atau Kijing, kemudian Nisan, dan Cungkup. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu yang berbentuk persegi panjang. Nisan adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu juga yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat.
Contoh makam kuno yang bercorak Islam yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, makam Sultan Malik Al-Saleh di Pasai Aceh, dan makam Sultan Mataram di daerah Imogiri. Selanjutnya, kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam bentuk aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas ketikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka ragam, dari yang sebuah lingkaran segitiga atau membentuk suatu bangunan tertentu seperti masjid. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan. Karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu berupa babad, hikayat, suluk, dan syair. Babad adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Karya ini biasanya berupa cerita semata daripada uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contoh babad Cirebon, babad Tanah Jawi, dan babad Giyanti. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contoh hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk tersebut merupakan bagian dari ajaran tasawuf. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contoh, Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan Suluk Sukarsa. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya, Syair Perahu dan Syair Si Burung Pingei, karya Hamzah Pansuri. Seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari sedati atau tari saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah selamat atau pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Dalam kesenian ini, para pemain menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Kesenian debus berawal pada abad ke-16 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten dalam melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaten. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal pada tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam. Pada perayaan Sekaten, dua gamelan yaitu gamelan Kyai Nagawilaga dan gamelan Kyai Guntur Madu akan dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut. Puncak perayaan Sekaten ditandai dengan grebeg Maulidan dengan mengarak sebuah gunungan yang berisi beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perayaan Sekaten dan grebeg masih dilaksanakan hingga saat ini. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk yang belum subscribe, dan mengisi jawaban di kolom komentar dari pertanyaan di atas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam selalu sehat dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.